Sendang yang terletak di Desa Penganten, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan ini memang pernah populer di zamannya. Sendang Keongan ramai dikunjungi oleh masyarakat umum, terutama pemuda-pemudi yang sedang jatuh cinta. Bahkan menurut informasi, pengunjung yang datang tidak hanya dari Jawa Tengah saja, namun banyak sekali pengunjung yang datang dari provinsi lain untuk menikmati keindahan sendang ini. Bahkan menurut pengurus Sendang, tempat tersebut bisa dipadati oleh kurang lebih 500 pengunjung setiap hari libur. Tak heran jika Sendang Keongan ini menjadi destinasi wisata yang sangat populer di Jawa Tengah. Namun selain menawarkan keindahan alam yang eksotis, Sendang Keongan juga menawarkan wisata misteri. Siapa sangka, Sendang ini juga menyimpan legenda bernuansa supranatural yang tersebar dari mulut ke mulut. Menurut sejarahnya, Sendang Keongan berasal dari sebuah legenda perjalanan cinta Raden Ponocitro atau yang biasa dikenal dengan Sunan Katong bersama kekasihnya Roro Mendut. Konon terjadi hal yang tragis dalam perjalanan percintaan mereka, bahwa mereka berdua telah terbunuh di Sendang Keongan. Menurut kisahnya, saat itu Sunan Katong bersama Roro Mendut telah pergi selama bertahun-tahun tanpa berita apapun. Ayah Roro Mendut, Sunan Prawoto, memerintahkan abdinya untuk mencari putri kesayangannya. Namun ia berpesan jika Mendut telah ketemu dan tidak mau pulang, Sunan Prawoto memerintahkan agar Mendut dihabisi saja. Benar saja ketika abdi tersebut bertemu Roro Mendut, sang putri menolak untuk pulang, sehingga ia terpaksa membunuh Roro Mendut. Mengetahui kekasihnya terbunuh oleh abdi Sunan Prawoto, Sunan Katong pun bersedih bercampur marah. Karena besar cintanya kepada Roro Mendut, Sunan Katong tidak tinggal diam dan berusaha membalas kematian kekasihnya dengan cara melawan abdi Sunan Prawoto. Namun usahanya sia-sia hingga dia juga terbunuh karena tertancap tombak abdi Sunan Prawoto. Namun terdapat versi lain mengenai sejarah Sendang Keongan ini. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, kisah lain menyebutkan bahwa asal-usul Sendang ini berawal dari Sunan Katong yang tengah mencari sumber air untuk menyucikan diri. Namun saat itu pandangannya tertuju pada sebuah pohon yang penuh siput, atau dalam bahasa Jawa disebut keong. Pada saat itu Sunan Katong berpikir bila ada siput pasti ada air di situ. Kemudian ia menancapkan pusaka saktinya di sekitar pohon tempat siput itu menempel. Seketika memancarlah sumber mata air yang kemudian dikenal dengan nama Sendang Keongan. Tak hanya itu, sendang ini juga dianggap memiliki aroma magis yang entah dari mana asalnya. Namun siapa sangka kisah sejarah dan misteri dari Sendang Keongan tersebut menjadi salah satu daya tarik masyarakat yang ingin berkunjung. Di Jalan Dr. Muhammad Saleh, Kelurahan Tisno Negaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur, terdapat sebuah museum sejarah peninggalan kolonial Belanda. Maka tak heran, museum ini memiliki gaya arsitektur bangunan Belanda. Berdasarkan sejarah, museum ini dulunya merupakan bekas kediaman seorang tokoh bersejarah, sekaligus bekas rumah sakit pertama di Probolinggo. Tokoh tersebut merupakan seorang dokter yang pertama kali membuka praktek pengobatan pada zaman penjajahan Belanda. Ia juga merupakan dokter pertama yang diberikan wewenang untuk memimpin sebuah rumah sakit umum di kota Probolinggo. Di museum ini juga terdapat sebuah kamar khusus. Menurut cerita turun-temurun, ruangan ini seolah memiliki aura tersendiri. Ruangan ini ditutup lantaran beberapa pengunjung yang pernah memasuki ruangan ini biasanya mengalami kerasukan, bahkan tak sadarkan diri secara tiba-tiba. Menurut pengakuan wisatawan yang pernah mengalami hal tersebut mengatakan, ada sosok perempuan yang tinggal di ruangan ini. Sosok perempuan yang dilihat biasanya menampakkan diri menyerupai noni Belanda. Ada juga yang mengatakan sosok ini terlihat seperti perempuan berpenampilan perawat, namun wajahnya menyeramkan. Sosok perempuan ini seolah melarang bagi siapapun untuk masuk ke kamar ini. Akibat kejadian inilah, sejumlah tokoh supranatural penasaran dan melakukan penelusuran di museum, khususnya di ruangan terlarang tersebut. Salah satu supranatural tersebut membenarkan mengenai keberadaan sosok wanita yang kerap kali menampakkan dirinya. Bahkan, tokoh supranatural ini mengatakan pernah melakukan komunikasi dengan sosok tersebut. Sosok gaib ini menceritakan kisahnya di masa lampau kepadanya. Alkisah, sosok gaib perempuan ini dulunya wanita berkebangsaan Belanda. Ia berasal dari Den Haag. Sosok wanita ini juga menceritakan kisah pilu atas kematiannya. Dahulu, dirinya meninggal saat hendak menikah dengan lelaki pribumi. Karena cintanya yang luar biasa inilah, dirinya seolah hidup kembali menjadi arwah penasaran.
lantaran keinginannya untuk menikah dengan pria tersebut harus kandas oleh takdir. Dirinya juga bercerita bahwa ia merupakan penghuni rumah ini. Dahulu museum ini merupakan sebuah rumah dinas kepegawaian Hindia Belanda, sebelum akhirnya menjadi sebuah rumah sakit dan saat ini menjadi museum bersejarah. Sebuah tempat di kota Banjar, Jawa Barat, yakni Pulau Majeti, memiliki cerita mitos yang cukup kental. Situs ini terletak tepatnya di Dusun Siluman. Konon, banyak cerita mengerikan yang terjadi di tempat tersebut. Lokasinya dikelilingi area persawahan dan juga rawa-rawa. Pulau Majeti ini seperti sebuah hutan yang dikelilingi pohon besar yang berusia ratusan tahun, yang membuat nuansa Pulau Majeti ini semakin terasa angker. Selain sebagai tempat petilasan, Pulau Majeti juga menyimpan kisah legenda yang juga sekaligus menjadi asal-usul petilasan Pulau Majeti ini. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang patih dari kerajaan Galuh yang bernama Patih Selang Kuning. Beliau diperintahkan oleh sang raja untuk membangun wilayah baru di sebuah areal yang sekarang dikenal dengan nama Pulau Majeti. Patih Selang Kuning pun menerima titah baginda dengan senang hati. Bersama pasukannya, ia pun membangun tempat tersebut yang semula hanya hutan dan rawa hingga berubah menjadi perkampungan yang lengkap dengan sebuah istana yang megah. Namun setelah istana tersebut berdiri, muncul rasa ingin memiliki dan menguasai istana tersebut. Akhirnya ia pun tidak mau memberikannya kepada kerajaan Galuh, melainkan mengangkat dirinya sendiri menjadi penguasa kerajaan tersebut. Untuk menghindari percekcokan dengan kerajaan Galuh, Sang Prabu Selang Kuning akhirnya mengajak seluruh rakyatnya pindah ke alam lain dengan cara tilem atau menghilang dan berubah menjadi bangsa siluman yang disebut Onom. Seiring dengan keberhasilannya memimpin kerajaannya, Sang Prabu pun dianggap sebagai tokoh yang memiliki kelebihan di bidang spiritual, karena salah satunya adalah kisah persahabatannya dengan Onom atau siluman. Konon, untuk menghormati sekaligus melestarikan persahabatan Sang Prabu dengan Onom, pada zaman dahulu setiap pimpinan daerah selalu menyediakan tempat khusus pada setiap pesta atau hajatan yang diselenggarakan di pendopo, yang juga dilengkapi dengan sajian hidangan yang ditutupi daun kelapa. Selain itu, konon setiap diadakan acara-acara perayaan senantiasa diawali dengan upacara ritual pemanggilan Onom. Kemunculan Onom ditandai dengan hadirnya seekor kuda tak berpenumpang, tetapi tubuhnya bermandi keringat dengan napas terengah-engah, seakan menanggung beban yang berat. Konon, kuda tersebut diyakini tengah ditunggangi oleh Ratu Onom. Embung pengantin yang terletak di Desa Uwirun, Kecamatan Mojo Laban, Sukoharjo ini sangat dijaga oleh masyarakat setempat. Karena embung ini dijadikan sebagai tempat wisata dengan pemandangannya yang sangat menggugah mata. Meskipun tergolong masih baru, embung ini sangat ramai oleh pengunjung karena lokasinya yang sangat strategis dan mudah ditemukan. Namun di balik keindahan embung yang dihiasi oleh tanaman warna-warni yang cantik ini, ternyata tersimpan kisah misteri yang telah muncul sejak tahun 1980-an. Konon, kisah ini berkaitan dengan penamaan embung pengantin. Menurut kisah yang beredar di masyarakat, embung ini awalnya hanya tanah lapang yang digunakan sebagai saluran irigasi dan tanggul. Kisah misteri dimulai ketika sepasang pengantin baru sedang berkunjung ke kawasan ini dan asyik bersenda gurau. Namun kemudian mereka terpeleset hingga akhirnya keduanya meninggal dengan tragis. Konon arwah tak tenang dari pasangan pengantin itu kerap hadir dan menetap di kawasan embung pengantin. Setelah kisah tersebut beredar, embung pengantin sempat menjadi lokasi yang ditakuti oleh warga sekitar dan menjadi tempat yang sangat kumuh, saking penuhnya dengan tumbuhan liar. Tak hanya itu, menurut warga sekitar, aura mencekam juga sangat terasa di kawasan ini. Tak lama kemudian, embung pengantin dijadikan area pemancingan. Pembukaan area pemancingan di embung pengantin sempat ramai didatangi warga setempat sebelum akhirnya menjadi sepi kembali dan meninggalkan kisah mencekam.
Pasalnya, warga yang sedang memancing di embung pengantin ini mengaku telah beberapa kali melihat adanya sosok ular berkepala manusia yang kerap muncul secara tiba-tiba, baik sore ataupun malam hari. Bahkan beberapa saksi juga mengaku melihat sosok hitam bersisik mengkilat, muncul bersama dengan kepala perempuan dengan mata berwarna kuning. Masyarakat setempat beranggapan bahwa sosok ular berkepala manusia yang menetap di embung tersebut tak hanya ada satu. Bahkan kabarnya ada pula sosok yang menyerupai monyet yang kerap menampakkan diri dengan menari-nari di atas air. Menurut kepercayaan warga, sosok ini akan hilang jika kita melempar batu besar ke dalam embung. Saat ini, kondisi embung pengantin sudah berubah drastis. Kesan kumuh, mencekam, dan terbengkalai itu sudah hilang berganti menjadi panorama wisata air dan bunganya. Berkat kerja keras warga sekitar, embung pengantin kini telah menjadi tempat yang ramah wisatawan. Warga setempat menyebutkan bahwa terdapat tempat suci yang sebenarnya tidak boleh berpindah tempat. Tetapi karena dibangunnya hotel ini, tempat suci tersebut dipindahkan. Tidak sedikit orang yang mempercayai bahwa dikarenakan tempat suci dipindahkan, hotel ini menjadi angker dan banyak terjadi hal-hal yang di luar nalar manusia. Beberapa orang yang datang menyebutkan bahwa pernah bertemu dengan sosok perempuan cantik berwajah oriental yang menjadi penunggu hotel ini. Ia kerap mengganggu pemuda yang datang mengunjungi hotel. Pada malam hari, ia kerap menampakkan wujudnya dan menggoda pemuda yang melewati sekitaran hotel. Legenda mengatakan makhluk astral yang ada di PI Bedugul Taman Hotel Restoran berasal dari para pekerja konstruksi yang meninggal pada saat bekerja. Dikarenakan para pekerja tersebut terlalu lelah saat membangun PI Bedugul Taman Hotel Restoran. Kerap juga terdengar suara gemuruh keramaian di hotel ini, seperti menandakan banyak orang yang menginap di sana. Padahal, hotel ini sama sekali belum pernah difungsikan sebagai penginapan. Kisah yang paling mengerikan dari hotel ini, hilangnya satu grup wisatawan dari Rusia saat mengunjungi hotel. Tetapi belum ada bukti bahwa berita tersebut benar. Meskipun hotel ini sudah terbengkalai lama dan belum rampung pembangunannya, wisatawan tetap mendatangi hotel yang terkenal berhantu ini. Legendanya, sebelum tempat ini dibangun, masyarakat sekitar sudah mengingatkan pendiri Taman Wonderia yang pendirinya adalah warga negara asing. Tetapi pendiri tersebut tidak mempercayai hal-hal mistis, dan ia tetap membangun taman bermain untuk keluarga. Sayangnya, ada hal buruk yang terjadi di Taman Wonderia pada November 2007. Taman Wonderia sempat tutup karena tragedi kecelakaan. Legendanya karena banyak makam yang belum dipindahkan. Taman tersebut dibuka kembali pada April 2008. Selain itu, banyak juga desas-desus miring mengenai tempat ini. Tidak ada peremajaan alat-alat di taman ini adalah awal keterpurukan Taman Wonderia. Taman ini ditutup pada tanggal 17 Februari 2017. Kabarnya taman ini ditutup dikarenakan tunggakan hutang. Tempat ini juga sempat dipakai untuk kegiatan konser. Menurut YouTuber asal Yogyakarta menyebutkan bahwa tempat ini terlihat menyeramkan pada malam minggu. Taman ini dipenuhi oleh anak-anak dari makhluk halus. Para pengunjung gaib datang membawa bunga dan menyan. YouTuber tersebut memberi tiket gaib dari para penunggu untuk migrasi para kru. YouTuber yang dapat melihat hal tak kasat mata ini mengatakan bahwa ada badut yang memiliki wajah berdarah-darah dan memegang sebuah parang. Di dalam Taman Wonderia terdapat pohon besar dengan usia ratusan tahun. Ia mengatakan pohon tersebut menyimpan sebuah cerita dan segudang misteri pusaka. Pasalnya di belakang pohon tersebut terdapat makam keramat. Makam Mbah Kuwu Sangkan di Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun,
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kerap dibanjiri peziarah dari berbagai penjuru Nusantara hingga rela menginap di kompleks makam. Konon, kompleks makam tersebut merupakan situs sejarah berdirinya Cirebon. Mbah Kuwu Sangkan juga dipercaya sebagai tokoh babat alas di Cirebon yang merupakan penyebar agama di tanah Cirebon. Biasanya, para peziarah yang datang ke makam tidak hanya ingin melihat dari dekat kondisi kompleks makam yang sangat dijaga oleh masyarakat sekitar, tetapi ada juga yang melakukan ibadah, berzikir, menyepi, atau bahkan mencari wangsit hingga berhari-hari. Sebagian besar dari mereka percaya jika melakukan kegiatan yang bersifat baik di tempat tersebut akan mendapatkan berkahnya. Kompleks makam ini akan ramai saat waktu tertentu, seperti malam Jumat Kliwon atau pada momen tahunan seperti malam Satu Suro. Alasan mereka berkunjung atau berziarah ke makam Talun sangat beragam. Ada peziarah yang mengungkapkan jika berziarah ke makam membuatnya tetap waras dan keinginannya akan cepat terwujud. Ada juga yang mempercayai jika berdoa di sini rezekinya semakin lancar dan badan yang awalnya sakit-sakitan pun jadi sembuh. Tingginya animo masyarakat untuk berziarah di makam ini tak lepas dari sejarah yang menyertainya. Beberapa tulisan ahli sejarah menyebutkan Mbah Kuwu Sangkan atau Mbah Kuwu Cirebon adalah pendiri Cirebon yang berjasa dalam sisi ekonomi, kebudayaan, dan pendidikan. Menurut masyarakat sekitar, Mbah Kuwu Sangkan merupakan anak dari Prabu Siliwangi ke-9 dan Nyi Subang Larang. Namanya saat di kerajaan adalah Pangeran Walang Sungsang. Dalam memperdalam ilmunya, pangeran ini keluar dari istana Pajajaran untuk berkelana dan akhirnya menetap di Cirebon. Mbah Kuwu juga memiliki 2 orang saudara bernama Nyi Rara Santang dan Prabu Kian Santang. Setelah berkelana panjang, akhirnya Mbah Kuwu Santang menikahi putri dari gurunya Danurwasih yang bernama Nyi Endang Gelis. Nyi Endang Gelis dan memiliki seorang putri bernama Nyi Mas Pakungwati. Konon ketika mengembara dari kampung ke kampung, Mbah Kuwu Sangkan mendapat sebutan Pangeran Cakrabuana. Benda pusaka yang dimilikinya adalah golok cabang, kelambi waring, dan manuk sang bangung. Selain itu, binatang peliharaannya bernama macan samba, kebo dongkol bule karone, dan kucing sanggra mawah. Mbah Kuwu disebut-sebut sebagai salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama, sehingga orang datang berbondong-bondong demi mengalap berkah atau berdoa di makamnya. Dulunya tempat itu hanyalah hutan belantara yang dibabat dan dibangun sebuah pedukuhan. Di tempat ini pula banyak peziarah yang mengaku mengalami fenomena gaib seperti melihat sosok macan putih ketika selesai beribadah. Selain tempat-tempat menyeramkan, banyak juga pengalaman misteri yang dialami oleh petugas lapas. Menurut pengakuan salah satu petugas lapas, ia pernah bertemu dengan sosok Mbah Sukur yang katanya merupakan salah satu sosok gaib di tempat ini. Jika sudah memasuki malam hari, biasanya banyak petugas lapas yang tidak berani pulang sendirian. Mereka lebih memilih untuk menginap di kantor. Menurut mitosnya, sosok Mbah Sukur digambarkan sebagai sosok pria tanpa kepala yang kadang menampakkan diri di malam-malam tertentu. Ada juga pengalaman petugas lapas yang sering diganggu oleh wanita tak kasat mata dari Belanda. Mendengar suara gamelan dan melihat sosok bertubuh tinggi besar, namun menurut mereka, kejadian misteri tersebut sudah menjadi hal yang lazim dialami oleh para petugas lapas. Ada salah satu pengakuan dari seorang petugas lapas yang konon melihat sosok wanita berpakaian noni Belanda berada di sekitar lapas Nusa Kambangan. Menurutnya, sosok wanita ini sebenarnya tidak menyeramkan. Bahkan wanita ini terlihat sangat cantik dan elok dengan menggunakan pakaian khas wanita Belanda pada zaman dahulu. Wanita tersebut konon seringkali menampakkan dirinya ketika malam hari. Sebelum kemunculannya, petugas tersebut menyatakan adanya bebauan khas wanginya seperti parfum mahal. Petugas sekitar telah mengerti jika ada bau wangi tersebut, maka wanita tak kasat mata berpakaian Belanda tersebut sedang berada di sekitar mereka. Pantai yang terkenal dengan keindahan alamnya ini juga memiliki kisah misteri yang menjadi kepercayaan masyarakat sekitar dan para pengunjung pantai. Pantai Bande Alit ini dikenal cukup angker dan mempunyai berbagai cerita menyeramkan. Banyak kisah misteri yang tersimpan di balik keindahan Pantai Bande Alit ini. Konon legendanya di pantai ini terdapat sosok siwil.
atau sesosok makhluk kerdil yang mirip seperti manusia. Menurut cerita dari warga setempat, ada beberapa pengunjung yang pernah melihat sosok makhluk kerdil tersebut. Dan beberapa wisatawan yang pernah mengunjungi pantai Bande Alit mengaku pernah melihat bahkan memfoto jejak kaki dari makhluk kerdil ini. Misteri mengenai manusia kerdil yang ada di pantai ini terus menyebar. Konon legendanya pada tahun 1992, dua orang ilmuwan asal Inggris yang bernama Debbie Martyr dan Jeremy Holden pernah melakukan penelitian. Kedua ilmuwan asal Inggris ini melakukan penelitian di sekitar pantai Bande Alit tentang keberadaan makhluk kerdil tersebut. Meskipun hasil dari penelitiannya tidak menunjukkan tanda-tanda keberadaan siwil. Namun menurut kesaksian beberapa pengunjung, mereka pernah secara langsung melihat manusia kerdil ini. Pengunjung mengatakan mereka melihat manusia yang berukuran tidak sampai 1 meter berkeliaran membawa tombak di pesisir pantai untuk mencari ikan. Kejadian tersebut tidak dialami oleh pengunjung saja. Beberapa nelayan yang biasa mencari ikan pun pernah diganggu oleh manusia-manusia kerdil ini. Mereka mengatakan hasil tangkapan mereka berantakan dan dicuri oleh manusia kerdil tersebut. Nama Bande Alit berasal dari bende, yang berarti gong untuk menabuh gamelan, dan juga kata alit yang berarti kecil. Jadi, Bande Alit merupakan gong kecil yang digunakan pada zaman itu untuk memanggil seseorang. Sudah sejak lama, Telaga Remis dikenal dengan suasana sejuk, dengan pemandangan pepohonan pinus hijau yang menjadi sajian dari danau yang terletak di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tahukah pemirsa, nama Telaga Remis sendiri konon diambil dari dua kata, yaitu telaga dan remis. Kata telaga berasal dari bahasa Sunda yang berarti danau. Sedangkan remis sendiri adalah sejenis kerang berwarna kuning yang banyak hidup di sekitar telaga, yang oleh masyarakat sekitar disebut remis. Terdapat mitos unik yang menceritakan awal terbentuknya telaga ini. Warga sekitar percaya jika telaga remis terbentuk dari air mata dari seorang pangeran yang menangis tak henti-hentinya. Tersebutlah nama Pangeran Selingsingan dari Keraton Kacirebonan. Alkisah, Sultan Matangaji yang merupakan pemimpin Keraton Kacirebonan mengutus Pangeran Selingsingan untuk memimpin penolakan upeti yang diminta Kerajaan Mataram. Namun Pangeran Selingsingan bersama pasukannya tiba-tiba diserang oleh Pangeran Purabaya dan pasukan dari Mataram yang menagih upeti. Pertempuran pun tidak bisa dihindari. Keduanya pun akhirnya berperang di kaki Gunung Slamet. Konon dalam pertempuran tersebut Pangeran Selingsingan tidak dapat menandingi ketangguhan Pangeran Purabaya dan pasukannya. Hal inilah yang membuat Pangeran Selingsing mundur dan mengirim pesan kepada Sultan Matangaji untuk meminta bantuan. Sultan Matangaji yang menerima pesan tersebut akhirnya mengutus menantunya Elang Sutajaya yang sakti mandraguna menuju medan perang. Dengan bantuan Elang Sutajaya, akhirnya Pangeran Selingsingan berhasil memenangkan peperangan tersebut. Karena kalah, Pangeran Purabaya akhirnya meminta belas kasihan kepada Elang Sutajaya supaya dirinya diampuni. Bagi beberapa warga sekitar tol Cipularang, mereka percaya jika di sepanjang jalur yang rawan kecelakaan itu terdapat sang penunggu, yakni makhluk tak kasat mata bernama Kamilin. Menurut legendanya, Kamilin adalah sesepuh kampung setempat yang hidup pada masa penjajahan Belanda dan sangat sakti. Saat pembangunan tol Cipularang yang dipenuhi dengan banyak korban pekerja, arwah Kamilin datang dan meminta untuk dibuatkan jembatan penyeberangan di kilometer 91. Warga setempat meyakini jika arwah Kamilin tersebut tinggal di Gunung Hejo yang ditandai dengan sebuah batu besar berwarna putih yang gagal dijinakan oleh kontraktor tol Cipularang yang kerap menjadi lokasi di mana Kamilin menampakkan diri. Konon legendanya sosok Kamilin itu berbentuk ular dengan badan sebesar paha orang dewasa dan memakai kalung emas.
Sosok Kamilin kerap terlihat dalam rentang 10 km antara kilometer 88 sampai kilometer 100 yang kerap kali dianggap sebagai jalur maut tol Cipularang. Setelah lama tidak beroperasi dan dibiarkan terbengkalai, Kampung Gajah Wonderland disinyalir akan berubah menjadi sebagai salah satu tempat paling angker di Bandung, Jawa Barat. Diketahui tempat wisata di Bandung ini yang dibangun tahun 2010 dan mengalami pilot pada Desember 2017 dan ditutup pada Mei 2018. Tempat ini kini terbengkalai dan menyisakan puing-puing bangunan. Selain kondisinya mirip kota mati. Wisata Kampung Gajah ini dibangun di atas lahan seluas 60 hektar dan terdapat berbagai macam wahana yang bisa Anda nikmati di tempat ini. Mulai dari kolam ombak buatan, flying fox, hingga berbagai permainan outbound lainnya. Tak hanya itu, lokasi wisata Kampung Gajah ini juga dikelilingi berbagai tumbuhan hijau sehingga terasa asri dan sejuk. Wisata Kampung Gajah dikelola oleh PT Cahaya Adipura Sentosa atau PT CAS. Tempat ini memiliki lebih dari 30 wahana yang dapat dinikmati pengunjung. Namun di tahun 2017, PT Cahaya Adipura Sentosa dinyatakan pilot oleh pengadilan setelah terjadi kendala pada operasional. Namun sebelum dinyatakan pilot diketahui harga tiket wisata Kampung Gajah terlalu mahal. Membuat wisata Kampung Gajah disinyalir sebagai wisata horor oleh masyarakat. Terlebih bangunannya kini tak terawat dan ditumbuhi banyak ilalang. Kondisi seperti itu jugalah yang membuat suasana tempat wisata tersebut terkesan angker dan horor. Banyak netizen yang mengabadikan wisata Kampung Gajah berupa foto dan video di media sosial. Bangunan yang terbengkalai ditambah rimbunnya ilalang menjadikan wisata Kampung Gajah seperti kota mati. Tak ada pengunjung, kotor, dan gelap. Bahkan sebagian patung-patung yang dulu menghiasi wisata tersebut terlihat sudah rusak dan berjatuhan. Bagi warga Purwakarta dan sekitarnya, tentu saja bendungan ini menjadi tempat wisata yang cukup menarik dan sering dikunjungi. Bendungan Cirata selain berfungsi sebagai PLTA dan juga untuk pengairan lahan yang ada di sekitarnya, masih banyak fungsi lain dengan keberadaan dari bendungan Cirata ini. Namun rupanya pemirsa, selain memiliki keindahan dan manfaat, Waduk Cirata ini juga memiliki sejarah dan misteri yang cukup menarik untuk diulik. Terdapat sebuah penginapan aneh dan mencekam di dekat bendungan Cirata. Tak banyak orang yang berani bermalam di sini. Diceritakan pernah ada 3 orang wisatawan yang terpaksa bermalam di villa sekitaran bendungan Cirata ini karena hari sudah larut. Mereka menempuh perjalanan dari kota Purwokerto menuju Cianjur, Jawa Barat. Ketiga wisatawan ini hendak mengunjungi rumah kerabatnya yang jaraknya tidak begitu jauh dari lokasi bendungan. Jauhnya perjalanan yang cukup memakan waktu membuat 3 wisatawan ini kehabisan kamar untuk menginap. Sampai akhirnya mereka menemukan villa bergaya klasik kuno sekitar bendungan Cirata. Awalnya semua berjalan normal, tak ada perasaan aneh atau menyeramkan. Hingga malam tiba dan ketiga wisatawan ini hendak beristirahat. Di tengah waktu istirahat, salah satu dari wisatawan merasa ada hal aneh. Udara di sekitar menjadi panas dan terasa sesak. Herannya, hanya ia yang merasakan hal itu. Sementara kedua temannya yang lain terlihat menikmati waktu tidurnya. Keanehan mulai semakin terasa saat ia dikejutkan dengan penampakan sosok bayangan hitam dengan tubuh tinggi hingga menembus atap bangunan villa. Menurut cerita warga, sosok tersebut adalah bagian dari penunggu bendungan Cirata. Meski villa kuno tersebut masih tampak bagus dan menarik, harganya pun terbilang murah. Namun orang yang menginap cukup jarang karena menurut mitos setempat sering muncul penampakan di sana. Kendati demikian, banyak pula wisatawan yang ternyata ingin menguji adrenalin dengan berkunjung ke hotel tersebut. Konon, sering terlihat sosok ular gaib penunggu bendungan Cirata. Ukuran ular ini digambarkan sangat besar, diameternya sebesar 2 paha manusia dewasa. Ular ini memiliki kemampuan berenang yang sangat luar biasa. Setelah menyambat mangsanya di daratan berupa ayam atau manusia, dia akan langsung menyelam ke dalam bendungan dan menghilang. Wisata ini terletak di Desa Sawo, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulung Agung. Telaga Buret memiliki ukuran berkisar sekitar 40 x 30 meter.
Di area telaga, suasana juga semakin tenang, asri, dan rindang dengan berbagai pepohonan yang tumbuh di sekeliling telaga yang berada di lahan seluas 22 hektar. Tidak hanya menjadi kawasan konservasi alam, kawasan Telaga Buret juga tak luput dari mitos dan legenda yang turut mempopulerkan nama Telaga Buret. Salah satu mitos yang paling terkenal di kalangan masyarakat setempat adalah mitos mengenai asal-usul Telaga Buret ini. Mbah Jigang Joyo merupakan salah seorang punggawa dari kerajaan Majapahit. Awal mula munculnya Telaga Buret konon diceritakan adanya serombongan penunggang kuda yang dipimpin oleh Mbah Jigang Joyo yang tidak diketahui tujuannya. Dari salah satu rombongan tersebut ada seseorang yang ikut sambil menggendong bayi, lantaran melihat pengiringnya cukup letih dan bayi yang digendongnya terus menangis karena kehausan. Jigang Joyo meminta rombongan berhenti dan beristirahat. Melihat situasi tersebut, Jigang Joyo pun resah dan mulai berusaha mencari solusi dengan menggali lubang untuk mendapatkan air minum, terutama untuk sang bayi. Setelah menggali cukup dalam, muncullah sumber air. Anehnya, air tersebut mengalir deras hingga menggenangi laksana telaga yang agung. Karena sudah berhasil menyelamatkan bayi dan pengikutnya, rombongan Jigang Joyo meninggalkan tempat tersebut. Namun sebelumnya, Jigang Joyo berpesan kepada penduduk desa setempat agar sudi merawat telaga itu sebaik-baiknya. Untuk itu, warga setempat menggelar acara ulur-ulur sebagai wujud rasa syukur atas kelimpahan berupa telaga yang airnya selalu ada sepanjang tahun untuk mencukupi kebutuhan pertanian dan lainnya. Acara ulur-ulur ini diadakan sekali dalam setahun. Kini ulur-ulur sudah menjadi agenda tahunan di Tulung Agung. Selain itu, untuk menjaga kelestarian, saat itu Jigang Joyo juga berpesan agar penduduk tidak mengambil, apalagi membunuh apa yang ada di sekitar Telaga Buret. Jika melanggar, maka yang bersangkutan bakal mengalami musibah. Berbicara mengenai makam keramat, sebuah keanehan juga terjadi di desa Cigintung, Kecamatan Situ, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Di sana terdapat makam yang terletak di tengah jalan dan konon tidak dapat dipindahkan sekalipun menggunakan alat berat. Menurut cerita, makam ini ditemukan pada saat pembangunan jalan untuk akses menuju Bendungan Jati Gede, Jawa Barat. Namun kabarnya hal-hal gaib kerap kali dirasakan di makam ini. Menurut cerita yang berkembang di tengah masyarakat, cerita gaib ini bermula ketika makam ini akan dibongkar. Sekitar tahun 2013, ada pembangunan jalan untuk akses angkutan material batu dari Gunung Jualan ke proyek Waduk Jati Gede. Saat itu makam keramat tersebut rencananya akan dibongkar untuk dijadikan perlintasan jalan. Namun ketika seorang operator hendak membongkar makam ini dengan menggunakan alat beko, tiba-tiba saja mata pisau beko ini patah sampai terpental dan mengenai operator tersebut hingga meninggal dunia. Selain itu, keanehan lain juga kerap terjadi di makam ini. Sebagian masyarakat setempat menuturkan kerap kali melihat penampakan aneh, mulai dari sosok bertubuh besar dan sosok perempuan. Selain dua sosok tersebut, masyarakat juga melihat adanya jejak telapak tangan dan kaki hewan yang membekas pada bebatuan yang ada di makam tersebut. Keanehan lain mengenai bebatuan yang ada di makam ini pun cukup menarik perhatian. Di sana terdapat gundukan batu yang berbentuk kerucut. Batu ini dilingkari akar-akar pohon dan berada tepat di tengah makam dengan dibalut kain putih. Menurut keterangan, batu tersebut dibalut kain putih lantaran permintaan dari salah satu makhluk gaib penunggu makam. Kabarnya makhluk itu datang melalui mimpi salah satu warga untuk menyampaikan permintaan tersebut. Deretan keanehan yang terjadi di makam ini menimbulkan spekulasi masyarakat setempat bahwa makam ini dianggap keramat yang dikaitkan dengan sejarah dan leluhur di masa lampau. Menurut penuturan warga setempat, dahulu jauh sebelum dibangunnya jalan, makam ini merupakan hutan belantara. Selain itu, dahulunya tempat ini juga merupakan tempat petilasan dan peristirahatan dua tokoh Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi dan Dewi Maya. Stasiun kereta api Poncol menjadi stasiun tersibuk kedua di kota Semarang. Sama seperti stasiun kereta api pada umumnya, setiap stasiun pasti mempunyai jam-jam khusus untuk beroperasi. Namun, konon di stasiun Poncol ini terkadang ada kereta-kereta misterius yang beroperasi di luar jadwal yang sebenarnya. Stasiun kereta Poncol ini tergolong stasiun tua yang dibangun oleh arsitek asal Belanda pada tahun 1914. Tak hanya nilai sejarah,
Kisah-kisah misterius pun bermunculan dan menjadi identik dengan stasiun ini. Hingga kini, jika menyebutkan tentang stasiun kereta api Semarang, banyak dari masyarakat yang langsung menyatakan bahwa stasiun tersebut adalah stasiun yang menakutkan, seperti beberapa kisah berikut yang konon dialami oleh beberapa masyarakat Semarang. Ada kesaksian seorang warga yang hendak melakukan perjalanan dari stasiun Poncol ini pada malam hari. Ia mengaku melihat sesosok makhluk berjubah putih di sekitar rel kereta. Namun tidak hanya itu, ada juga yang mengaku melihat makhluk halus berjubah putih tersebut di area bangunan stasiun. Selain itu, konon ada beberapa orang yang melihat penampakan sosok anak kecil bermain di area stasiun Poncol ini. Kejadian menyeramkan kabarnya sempat dialami oleh sepasang suami istri. Menurut ceritanya, kala itu waktu sudah menunjukkan hampir setengah malam. Keadaan jalanan di kawasan stasiun Poncol mulai sepi. Pasangan suami istri ini sedang dalam perjalanan pulang berboncengan menggunakan sepeda motor. Ketika melewati kawasan stasiun tersebut, pasangan suami istri ini dikejutkan dengan segerombolan orang berbaju putih dengan muka-muka yang pucat tanpa ekspresi, berada di dalam gerbong kereta yang melintas di hadapan mereka. Pasangan ini pun menghentikan motornya untuk mencari tahu dengan bertanya kepada pengayuh becak yang sedang mangkal tidak jauh dari stasiun. Si pengayuh becak dengan santainya mengatakan bahwa ia sudah sering dan terbiasa melihat kejadian seperti itu pada malam hari. Menurutnya, sosok-sosok bermuka pucat itu adalah arwah para korban kecelakaan kereta yang terjadi beberapa tahun lalu. Jawa Barat, tepatnya di Tasikmalaya, terdapat sebuah situs sejarah bernama Linggayoni yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Konon, situs ini memiliki mitos dapat memperlancar jodoh dan usaha seseorang. Tak hanya mitosnya, situs yang berada di Kelurahan Sukamaju, Tasikmalaya ini merupakan situs yang dipercaya menjadi cikal bakal peradaban manusia di wilayah kota Tasikmalaya. Peninggalan kuno ini merupakan bebatuan yang berbentuk lesung lengkap dengan alu. Masyarakat setempat menganggap situs ini sebagai lambang kesuburan bagi pria dan wanita. Situs Linggayoni kerap kali dikunjungi oleh berbagai kalangan yang mempercayai kekeramatannya. Menurut warga sekitar, kebanyakan orang yang datang untuk melakukan ritual di tempat tersebut berkaitan dengan jodoh atau usaha. Hal ini disaksikan langsung oleh pengurus situs Linggayoni. Dengan sering ditemukannya sesaji atau dupa di sekitar situs. Selain itu, situs Linggayoni dikatakan memiliki daya magis yang kuat karena dipercaya dapat memberikan dampak bagi seseorang yang melakukan ritual di tempat tersebut. Menurut pengurus situs tersebut, Linggayoni merupakan tempat pertemuan para leluhur sehingga kemungkinan terdapat benda-benda sejarah yang tertimbun di antara bebatuan tersebut. Kali ini kita akan membahas salah satu gua yang konon pada dahulu kala dijadikan tempat pelarian oleh salah satu putri raja. Gua ini bernama Gua Putri Kencono. Konon keberadaan dari gua ini sering sekali dikaitkan dengan kisah Putri Kencana Wungu. Menurut cerita legenda yang beredar di masyarakat, Putri Kencana Wungu merupakan anak perempuan dari Raja Brawijaya V. Konon dia merupakan pemimpin wanita terakhir dari kerajaan Majapahit. Pada saat itu, Putri Kencana Wungu memutuskan untuk lari karena ingin dinikahkan dengan Minak Jinggo. Selain itu, konon tempat ini merupakan tempat semedi dari Raja Brawijaya V di masa lampau. Di dalam gua tersebut terdapat 7 ruangan. Di bagian pertama adalah ruang tamu yang digunakan oleh sang putri untuk menerima tamu yang datang berkunjung. Ruang kedua adalah ruang kebudayaan. Konon ruang ini digunakan untuk melakukan semedi yang berhubungan dengan hal gaib. Yang ketiga adalah ruang perpustakaan, yaitu ruangan yang digunakan oleh sang putri untuk bercengkrama dengan kerabat kerajaan. Keempat, ada ruangan jumenengan yang digunakan oleh sang putri untuk mendapat petunjuk dari sang halik. Kelima adalah ruangan sarasehan, yaitu ruangan yang digunakan oleh Putri Kencana Wungu untuk membahas permasalahan kerajaan. Ruang keenam adalah ruangan panyuwunan untuk melakukan ritual. Dan yang terakhir adalah ruang keluarga. Tahukah pemirsa jika pemilihan nama Putri Kencono untuk gua tersebut ternyata memiliki cerita tersendiri? Masyarakat di sekitar gua percaya bahwa gua yang berada di salah satu bukit yang tak jauh dari kantor kepala desa itu merupakan tempat tinggal dari sosok yang menyerupai Putri Kencana.
Menurut petugas penjaga Gua Putri Kencana, nama Gua Putri Kencana ditetapkan pada 22 Januari 1991 lalu. Pemberian nama tersebut telah melalui kesepakatan dari sejumlah tokoh masyarakat dan sesepuh setempat. Selain itu, menurut warga, pada saat malam-malam tertentu, tidak jarang sosok yang menyerupai Putri Kencana tersebut menampakkan wujudnya kepada siapapun yang ada di gua tersebut. Kisah mengenai sebuah gang yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Konon bagi siapapun yang lewat di gang yang memiliki lebar 2 meter dan panjang 200 meter ini akan merasakan hawa yang mencekam di sepanjang jalannya. Pemberian nama Gang Genderuwo sendiri memang sesuai dengan cerita pengalaman warga yang konon banyak mengalami berbagai kejadian ganjil di gang tersebut. Bahkan pernah ada seorang warga yang bercerita jika saat itu dirinya sendirian mengendarai sepeda melewati gang ini. Karena saat itu sudah mulai malam, dirinya berinisiatif untuk beristirahat di rumah tua yang ada di Gang Genderuwo itu. Saat sedang duduk di depan rumah tersebut, tiba-tiba saja warga tersebut mendengar ada suara yang memanggil dirinya dari dalam rumah. Namun karena warga tersebut sudah tahu cerita mengenai seramnya gang ini, warga tersebut tidak menghiraukan suara-suara itu. Saat warga tersebut ingin melanjutkan perjalanannya, ia seperti melihat sosok tinggi besar yang ada di belakang rumah tersebut sedang tersenyum dan memanggil-manggil dirinya. Kaget bukan kepalang, ia langsung berlari menjauh, meninggalkan sepedanya di rumah tersebut. Selain itu, ada lagi cerita seorang warga mengalami hal misterius di gang tersebut. Pada saat itu, ada seorang warga yang baru selesai bekerja nekat melintasi gang itu di saat malam hari. Saat sedang berjalan, tiba-tiba warga tersebut mengaku merasakan bulu kuduknya merinding saat melewati rumah kosong yang ada di gang tersebut. Awalnya dirinya merasa lega karena dia tidak mengalami kejadian aneh saat melewati rumah tersebut. Namun, tiba-tiba saja ia melihat sesosok perempuan sedang berdiri di pinggir jalan. Karena merasa jika yang dilihatnya itu bukanlah sosok manusia, warga tersebut sempat terdiam dan ingin kembali ke arah sebaliknya. Namun, saat ia ingin balik badan, tiba-tiba saja ia melihat sesosok makhluk berbulu yang sangat besar berdiri tepat di depan wajahnya. Saking syoknya, ia langsung pingsan tidak sadarkan diri. Hingga akhirnya ia ditemukan oleh warga yang ingin ke sawah pada pagi hari. Rawa Bayu merupakan sebuah danau yang begitu tenang dan jauh dari bisingnya perkotaan. Rawa Bayu berada di lereng Gunung Raung, Banyuwangi, Jawa Timur. Tepatnya di kawasan hutan Petak 8 sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Selain itu, Rawa Bayu memiliki pemandangan dan hawa yang sejuk. Siapapun yang berkunjung akan dimanjakan dengan berbagai jenis bunga yang bermekaran. Maka tak heran, Rawa Bayu menjadi tempat yang mampu menghipnotis siapapun yang berkunjung. Pada tahun 2019, Rawa Bayu sempat menjadi perbincangan publik lantaran menjadi ilustrasi dari sebuah kisah di sosial media yang berjudul KKN di Desa Penari. Diceritakan terdapat sekelompok mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di sebuah desa bagian timur Pulau Jawa. Konon, para mahasiswa tersebut mengalami kejadian menyeramkan. Hal tersebut terjadi karena salah satu pria dari kelompok mereka melakukan hubungan dengan makhluk gaib. Konon, pria tersebut mengira bahwa yang ia lihat adalah sosok wanita yang sangat cantik. Lalu pria tersebut melakukan perjanjian dengan sosok wanita tersebut. Sosok wanita cantik tersebut akan memberikan mustika gelang sakti miliknya. Tanpa disadarinya, hal ini diyakini adalah langkah awal makhluk gaib ini untuk menjadikannya tumbal. Tak hanya itu, konon ada kejadian fatal yang menimpa anggota KKN tersebut. Diceritakan seorang laki-laki dan perempuan berhubungan badan di tempat yang dianggap keramat oleh warga setempat. Dari perbuatan terlarang tersebut, keduanya meninggal dunia setelah beberapa bulan tinggal di desa itu. Ahli spiritual yang melihat keduanya saat menghembuskan nafas terakhir menuturkan bahwa si laki-laki dikelilingi ular bersisik hijau, sedangkan sang wanita menjadi penari untuk para makhluk gaib.
Setelah beredarnya cerita tersebut, Rawa Bayu banyak didatangi orang-orang yang penasaran. Namun, pada kenyataannya, Rawa Bayu sebenarnya menyimpan cerita sejarah yang besar bagi masyarakat Banyuwangi.